warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang berjumlahkan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Rahma dengan NIM 1925-11563. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NIM 1925-21593. Dan yang terakhir yaitu saya Diwia Sulastri dengan NIM 1925-11570. Baiklah, kami akan mempresentasikan tugas dari farmakoepidemiologi semester 5 terkait jurnal yang berjudul Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang tidak memiliki izin edar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif hukum pidana. Baiklah, marilah kita simak video presentasi berikut. Farmakoepidemiologi terbagi menjadi 2 kata, yaitu farmakon yang artinya obat dan epidemiologi yang artinya populasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa farmakoepidemiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan efek obat terhadap suatu populasi. Adapun pendapat dari Strom et al. 2011 yaitu farmakoepidemiologi adalah ilmu yang mengenai penggunaan obat dan efek obat dalam populasi yang besar. Adapun tujuan farmakoepidemiologi adalah sebagai mengawasi, mengontrol, dan memprediksi obat yang digunakan pada treatment farmakologi pada waktu, tempat, dan populasi tertentu sehingga diperoleh informasi mengenai efikasi, safety, dan ekonomi suatu obat. Efikasi sendiri adalah tingkat kemanjuran suatu obat untuk memberikan manfaat bagi konsumen, sedangkan safety merupakan keselamatan agar kondisi obat tetap aman. Nah, pada kasus yang kita akan bahas pada kali ini yaitu masuk ke dalam desain eksperimental, di mana desain eksperimental merupakan langkah lengkap yang perlu diambil jauh sebelum eksperimen dilakukan supaya data yang semestinya diperlukan dapat diperoleh, sehingga akan membawa kepada analisis objektif dan juga kesimpulan yang berlaku untuk persoalan yang sedang dibahas. Kosmetik adalah jenis produk yang sangat luas pemakaiannya dan bukan lagi merupakan suatu kebutuhan sekunder, tetapi telah menjadi kebutuhan primer yang dipakai oleh semua kalangan, baik bayi, anak, remaja maupun orang dewasa. Maka industri kosmetik merupakan usaha yang menjanjikan keuntungan yang besar. Industri kosmetik sendiri memiliki banyak persaingan yang sangat ketat sehingga banyak oknum-oknum yang curang yang menjual produknya tanpa memiliki surat izin edar BPOM. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. BPOM singkatan dari Badan dan Pengawasan Obat dan Makanan, di mana institusi pemerintahan di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan di Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Adapun pokok permasalahan dari jurnal ini yaitu ada 2. Yang pertama, bagaimana efektivitas perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik tidak memiliki izin edar di daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, bagaimana upaya penanggulangan hal tersebut. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pendekatan masalah yang dipilih adalah secara yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dengan cara mempelajari dan juga menganalisa bahan hukum primer. Dengan cara mempelajari dan juga menganalisa bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hasil dan pembahasan efektivitas perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan terhadap mutu dan keamanan produk kosmetik meliputi: pertama, sampling dan pengujian laboratorium kosmetik. Pada tahun 2018, jumlah kosmetik yang disampling oleh BPOM atau Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Yogyakarta sebanyak 1.202 sampel untuk pengujian. Hasil sampel dan pengujian terhadap 1.202 sampel menunjukkan 1.177 sampel 97,92% MS atau memenuhi syarat dan 25 sampel 2,08% TMS atau tidak memenuhi syarat, dengan perincian 6 sampel mengandung bahan berbahaya. Kedua, pemeriksaan sarana produksi kosmetik.
Hasil pemeriksaan menunjukkan 4 sarana 30,8% MK atau memenuhi ketentuan dan 9 sarana 69,2% masih TMK atau tidak memenuhi ketentuan karena terdapat temuan ketentuan CPKB atau cara penggunaan kosmetik yang baik yang bersifat kritis atau 5 mayor. Terhadap sarana produksi tersebut telah dilakukan tindak lanjut dengan melaporkan ke Badan POM untuk industri kosmetik golongan A sebanyak 8 sarana dan langsung diberikan surat peringatan untuk industri kosmetik golongan B sebanyak 1 sarana. Ketiga, penerbitan surat rekomendasi izin produksi kosmetik berdasarkan Kemenkes nomor 1175 tahun 2010. Sarana produksi kosmetik terdiri atas golongan A dan B. Pada tahun 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 sarana industri kosmetik dengan hasil sebanyak 2 sarana MS atau memenuhi syarat dan 2 sarana belum MS atau memenuhi syarat. Terhadap sarana yang MS atau memenuhi syarat diberikan surat rekomendasi untuk izin produksi kosmetik kepada Kepala Badan POM RI. Dari 2 sarana yang mendapat rekomendasi dari Kepala Balai BPOM di Yogyakarta, 1 di antaranya adalah industri kosmetik golongan A yang sisanya dikategorikan golongan B. Kepada industri kosmetik golongan A diharapkan secepatnya melakukan self-assessment guna melakukan penilaian terhadap CPKB di industri. Yang keempat, pemeriksaan sarana distribusi kosmetik. Pemeriksaan menunjukkan terdapat 111 sarana yang 80,4% memenuhi ketentuan dan 27 sarana 19,6% tidak memenuhi ketentuan. Pelanggaran yang dilakukan yaitu 22 sarana mendistribusikan kosmetik tanpa izin edar atau TIE, 3 sarana mengedarkan kosmetik mengandung bahan dilarang, dan 2 sarana ditemukan kosmetik yang sudah kadaluarsa atau expired. Jumlah total sarana kosmetik yang telah diperiksa pada 2 tahap kegiatan aksi tersebut sebanyak 92 sarana dengan 48 sarana 52,2% memenuhi syarat dan 44 sarana 47,8% tidak memenuhi syarat dengan rincian temuan 5.921 buah produk TIE, 408 pieces produk mengandung bahan berbahaya dan 28 pieces produk telah kadaluarsa atau expired. PRCOM atau Pusat Riset dan Kajian Obatan dan Makanan memiliki tugas dan fungsi mendukung perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengawasan obat dan makanan yang kini memiliki tantangan besar seiring dengan dinamika perubahan lingkungan strategis eksternal BPOM yang tentunya akan berdampak pada perubahan kebijakan internal BPOM. Efektivitas perlindungan konsumen kedepannya perlu menegaskan peran PRCOM tersebut. Hasil dan pembahasan pada nomor yang kedua yaitu perlindungan konsumen bagi konsumen pengguna kosmetik tanpa izin edar BPOM. Menurut Satriko R berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi seseorang yang dirugikan pihak lain dan agar masyarakat untuk dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. BPOM, kepanjangan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, bertanggung jawab dalam permasalahan yang ada di masyarakat terkait beredarnya obat dan juga makanan, dan sebagai pengendali karena lembaga pemerintahan non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan. Berdasarkan pada pasal 1 nomor 1 itu tentang perlindungan konsumen, dapat disimpulkan perlindungan konsumen bertujuan untuk mencegah tindakan sewenangan pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen. Pengawasan BPOM itu terdiri dari 2, ada yang pre-market dan juga ada yang post-market. Jadi pengawasan pre-market ini semua telah diatur dari bahan baku kosmetik,
tempat produksi atau pabrik, kemudian higienis dan suhu, sanitasi dan suhu, serta kelembapan ruangan sampai proses pengemasan, hingga diedarkan di pasaran. Dan sedangkan pengawasan post-market adalah pengawasan setelah produk itu beredar di pasaran, yang menindaklanjuti kasus ini di bagian penindakan atau penyelidikan sarana yang diduga mengedarkan produk kosmetik tanpa izin penjualan di salon kecantikan, kemudian ada tempat toko kosmetik, online shop yang menjual produk kosmetik, bahkan di pasar ataupun di supermarket. Adapun kesimpulan yang dapat kita petik dari jurnal kali ini, yaitu pengawasan BPOM meliputi pengawasan pre-market dan juga post-market, di mana pengawasan pre-market itu merupakan upaya preventif untuk mencegah produk-produk kosmetik yang belum teruji, belum memiliki izin edar, dan belum diketahui keamanannya untuk diedarkan di pasaran. Sedangkan untuk pengawasan post-market dapat dikategorikan sebagai represif, yaitu untuk melindungi konsumen dari produk-produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan kosmetik yang mengandung bahan yang berbahaya. Baiklah, itulah tadi sedikit presentasi dari kelompok 8. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.